keromantisannya saja atau apa gitu, tidak melihat konflik atau apa. Jadi itu sih motivasinya, rata-rata memang pengalaman teman-teman, kenyataan ya, kenyataan dalam sehari-hari. Terus deh di dalam sebuah buku pernikahan generasi milenial itu ada yang namanya persiapan sebelum menikah. Salah satunya tuh suami istri itu harus mempunyai visi misi sebelum menikah terlebih dahulu. Nah, kan visi misi tersebut itu bisa apa ya, hikmah dari kita membuat visi misi itu banyak sekali, dari mulai kita harus anak-anak ya, terus juga pengetahuan yang lebih luas, terus juga semakin matang untuk masa depannya. Nah, kalau boleh tahu ya, ini untuk pribadi aja sih, apa sih kan visi-visi teteh pada saat teteh sebelum menikah, pas pernikahan gimana nih? Sebenarnya mungkin hampir sama ya sama teman-teman semua di sini, visi-visi kita menikah. Yang pastinya kan kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, menyempurnakan selalu agama gitu. Kita udah paham lah itulah, makanya udah menonton banget ilmu pernikahan tentang itu gitu. Dan yang agak menjadi tantangan adalah bagi para aktivis ataupun kita yang ngaji lah ya, anak masjid, anak LDM lah bisa gitu, menikah untuk dakwah gitu kan, bener gak? Visi-visinya menikah untuk dakwah gitu. Jadi harapannya pada saat menikah dakwah kita tuh akan lebih kenceng gitu. Kita di kampus aktif nih dakwah gitu kan. Jadi kadang suka berharap, wah kalau nikah nih tambah kenceng nih dakwahnya gitu, ibadahnya tambah lebih semangat gitu. Harapannya kan seperti itu. Cuman kita kan nggak tahu kenyataannya pernikahan kita itu seperti apa. Kadang nggak sesuai dengan harapan kita atau bayangan kita gitu. Yaitu jadi visi-misi itu penting seumur hidup, dan visi-misi itu kadang bisa berubah karena manusia itu kan mudah berubah ya. Mungkin visi-misi di awal kita pengen menikah untuk dakwah biar apa, biar kita tambah soleh, tambah soleha gitu, tambah dekat sama masjid gitu. Tapi ternyata kenyataannya mungkin suami punya kewajiban mencari nafkah, mencari apa namanya dengan kebutuhan finansial gitu kan, atau sekarang perempuan juga banyak yang kerja gitu. Jadi visi-misi itu banyak yang tidak tercapai, dan seharusnya memang di sini kan ada, di buku ini ada wedding reward ya. Jadi tema wedding reward itu sebenarnya kayak melahirkan kembali pernikahan itu gitu. Jadi kita kayak visi-visi kita sebelum menikah waktu masih muda mungkin menikah untuk dakwah, tapi ternyata pada saat menikah, oh ternyata kenyataan hidup kita jauh banget dari dakwah gitu. Kita kerjanya di kantoran, terus yang perempuan misalnya yang bisa perawat, kerjanya di rumah sakit. Itu kayak jauh banget gitu dari unsur dakwah. Tuh ngaji aja kita jarang gitu loh, Sabtu Minggu ikut kajian aja jarang. Jadi di mana letak unsur dakwahnya? Di mana visi misinya kita pada saat awal menikah? Kita bikin visi misi sama calon pasangan, mungkin yang taruh kan pasti ditanya visi misi kan, kalau misalnya melalui proses taruh pasti ditanya visi misi. Nah di buku ini ada tentang wedding reward, itu kita harus menselaraskan lagi visi misi. Mungkin setelah nikah 2-3 tahun lah baru berasa, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita harus terus di upgrade visi misi itu, karena harus disesuaikan dengan kehidupan kita gitu. Jangan sampai visi misi saya misalnya pengen dakwah, tapi dakwahnya gimana? Tapi suami misalnya dakwah, tapi dakwahnya dia caranya seperti apa? Ternyata nggak sama gitu. Jadi itu kan buat konflik gitu. Jadi sebenarnya visi misi yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami saat ini itu bisa muncul konflik. Makanya banyak perceraian dini itu ya karena visi misinya udah tidak tercapai. Jangan salahkan visi misinya gitu loh. Ya kita harus upgrade visi misinya. Mungkin dulu emang visi misi kita kayaknya sempurna banget gitu. Tapi pada saat sudah menjalani pernikahan kan banyak perubahan, lingkungan, terus kita juga sebagai manusianya juga bisa berubah, passion kita bisa berubah, hobi kita bisa berubah, apapun kita bisa berubah, situasi juga bisa berubah. Jadi ya itu visi misinya harus disamain lagi frekuensinya, dibicarain lagi, dikomunikasiin lagi. Ini visi misi kita gimana nih pernikahan 3 tahun itu. Makanya di buku ini juga sempat dibahas gimana sih kita mereview lagi pernikahan kita, misalnya 3 tahun ke belakang, terus 5 tahun ke belakang gitu.
di-upgrade terus visi misinya gitu, yang sampai kita pakai visi misi yang jadul gitu, yang dulu nggak bakalan nyambung gitu. Kalau dari saya pribadi yaitu visi misi saya menikah, semua pasti pengennya ya itulah nikah untuk dakwah, pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, ibadahnya lebih betul lagi dan sebagainya, itu kayaknya mau banget gitu. Terima kasih. Tapi di dalam sebuah buku yang diciptakan oleh kita sendiri, di situ ada tentang visi misi yang memang rata-rata itu digunakan generasi milenial. Ada yang tahu? Yang pertama itu tidak mau pacaran. Nah biasanya mereka ingin menikah. Yang kedua status, nggak mau status jomblo nih. Jadi pengen menikah. Yang ketiga karena emang pengen ada asisten di bagian ikhwan. Karena kita asisten rumah tangga apa. Terus yang keempat biasanya tuh karena ya nikah tuh sebuah kewajiban memang betul, tapi tidak dilandasi dengan tujuannya. Misalkan tujuan kita menikah itu untuk ibadah kan, untuk mencapai keridhaan Allah kan, nah, seperti itu. Jadi harus diniatkan, luruskan lagi niatnya. Kita nikah buat apa? Terus ada pertanyaan lagi sih Teh, dari apa sih Teh yang diharapkan Teh setelah generasi kita tuh mengetahui generasi milenial sekarang ini atau isi kandungan dari buku Teteh sendiri, apa yang diharapkan Teh? Yang pasti harapan saya sebagai penulis sedih ya, berawal dari kesedihan bahwa rata-rata pernikahan sekarang itu kalau dilihat dari riset, saya kan buku ini ada riset juga ya, riset ke Pengadilan Agama dan ke KUA, itu hampir sama antara pernikahan dengan perceraian itu jumlahnya hampir sama, bahkan lebih banyak perceraian. Jadi misalnya nikah umur 21, itu pengajuan cerai itu di Pengadilan Agama itu umur 22 atau 23. Berarti kan mereka hanya menyicipi pernikahan itu setahun 2 tahun gitu. Jadi pertanyaan besar buat saya pribadi, kenapa gitu? Ini data udah akurat banget loh, ya kan? Sangat akurat gitu di Pengadilan Agama dan KUA gitu. Jadi kita udah gak bisa itu cuma hoax gitu. Enggak, ini beneran. Rata-rata tuh yang mengajukan cerai itu perempuan. Jadi tandanya besar kan, kenapa gitu? Padahal seharusnya perempuan itu harusnya ya nurut sama suami gitu, atau apa. Ini yang jadi masalah tuh apa? Kan pertanyaan banget gitu buat kita. Oh, ternyata kalau udah digali masalahnya itu jadi banyak gitu loh. Karena dari hal-hal kecil yang kita tidak pahami, yang seharusnya kita sabari, kita besar-besarkan gitu. Kayak saya gitu. Seharusnya kita sama mertua tuh gimana? Tapi kita nggak punya ilmunya untuk nyabarin mertua kayak apa. Minta cerai akhirnya. Udah lo kalau kamu milih ibu kamu ya udah kita cerai aja. Kata suaminya ya udah cerai. Itu cuma masalah ibu doang loh. Yang ibaratnya yang seharusnya memang para istri tahu bahwa ya memang dari sananya suami kita memang harus sampai ibunya meninggal memang harus berbakti gitu kan. Kita yang harus sabar gitu. Tapi dibesar-besarin jadinya padahal cuma masalah sepele. Jadi akhirnya perceraian gara-gara mertua. Karena mertuanya katanya menguasain anaknya atau gimana. Atau hal-hal kecil kayak baru nikah, belum punya anak nih. Terus kanan kiri saudara tetangga udah ngomongin kita nih, aduh kayaknya mandul nih gitu kan. Gak bisa ngasih keturunan. Dikompor-komporin lah. Udah poligami aja berantem gitu. Kan gak semudah itu. Gak semudah itu kita menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru malah. Kayak hal-hal kecil yang kayak gitu. Jadi banyak hal masalah kecil itu kita terlalu besar-besarkan. Kalau zaman dulu kan ya kita punya masalah rumah tangga jarang kita ngomong ke orang tua gitu. Kalau sekarang kan jangan kan ngomong ke orang tua, berantem sama suami aja kan kadang ya mau nggak mau kita nulis di status medsos kan, sedih rame gitu. Ya itu yang tadi dibilang kita hidup di dunia digital gitu.
kita milenial itu nggak bisa lepas dari medsos. Bahkan saat ini capek-capek datang ke sini pada masih megang HP kan? Ayo jujur. Ini sesi cuma sampai 3 jam loh. Cuma 3 jamnya kurang lebih 3 jam aja. Tapi kita nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa. Padahal harusnya kita memanfaatkan momen ini gitu loh. Oh iya nih aku kesini tuh mau seminar gitu. Oh berarti aku harus fokus konsekuensi udah bayar misalnya. Tapi kita nggak bisa lepas dari gadget gitu. Pasti ada hal-hal yang di gadget ada apa ada. Jadi kita juga nggak fokus gitu. Ya karena itu kita udah kayak kecanduan gadget gitu kan. Jadi benar-benar anak muda sekarang tuh tantangannya berat banget. Anak muda sekarang tantangannya berat banget. Kalau teh apakah ada pesan-pesan katanya untuk generasi milenial ini biar kita itu bisa memperbaiki diri? Sebenarnya gini ya, dengan adanya seminar seperti ini seharusnya kita tuh lebih bisa menggali lagi sebelum memutuskan untuk menikah. Itu ilmu tentang pernikahan. Saya kalau misalnya ngisi di KUA itu selalu saya tanya, kan di KUA suka ada penyuluhan ya, di KUA suka ada penyuluhan, itu selalu saya tanya dulu, kalian ada di sini menikah, udah pasti nikah loh, karena di KUA itu kan pasti pasangan kan. Kalian udah menguasai ilmu tentang pernikahan itu udah seberapa banyak gitu. Buku pernikahan, buku tentang pernikahan kalian punya berapa? Gak punya. Terus kalian udah tahu pendidikan tentang seks? Nyinyir. Kebanyakan laki-laki yang nyinyir. Karena mereka cuma tahu pendidikan seks itu hanya sekedar hubungan suami istri itu aja, yang dipelajari cuma itu aja gitu. Tapi nggak ngerti yang namanya kesehatan reproduksi. Ini nih perempuan-perempuan kita sekarang makan udah apa aja dimakan kan? Bakso, SG apa? Pernah nggak sih kepikiran gitu kita sebagai perempuan nih? Kita sekarang yang muda, saya masih muda nih mahasiswa. Pagi mie, siang mie ayam, malam bakso gitu. Itu sebenarnya merusak kita sendiri dan bisa merusak pernikahan kita sendiri sebenarnya. Karena apa? Dengan makanan-makanan yang seperti itu, kita bisa jadi susah hamil. Penyakit-penyakit kista, itu kalian jangan abaikan. Karena dari masalah-masalah seperti itu kalian bisa jadi seorang perempuan yang ngerasa